Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kali ini saya ingin menanggapi salah satu celotehan dari Natalia Iriani yang berkomentar tentang salah satu surat dari Rasul Paulus. Dan memang itulah cara Muslim berapologetika. Mereka bukan memberikan pengajaran tentang iman mereka, memberikan jawaban tentang iman mereka terhadap orang lain. Tetapi apologetika Islam itu adalah bagaimana cara Muslim menjatuhkan iman dan keyakinan dari orang lain, bukan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan bagi iman mereka. Itu adalah apologetika Islam, bukan bertahan untuk memberikan jawaban, tetapi bagaimana mereka harus menyerang keyakinan orang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Muslim selama lebih dari 14 abad. Dimulai dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada Muhammad dan sekarang kepada para pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala kalau tidak menyerang iman orang lain itu terasa seperti dunia ini tidak bermakna. Begitupun dengan Muhammad. Muhammad kalau tidak menyerang iman orang lain itu berasa seperti hidupnya itu juga tidak bermakna. Tapi itulah kehidupan mereka. Mereka harus dan selalu memfitnah, menyerang keyakinan iman Kristen supaya terlihat seolah-olah mereka benar, padahal itu tidak membuat Islam menjadi benar sama sekali. Jadi mari kita simak saja apa yang ingin siapa ini namanya, Natalia Iriani ini paparkan. Mari kita simak videonya. Di kitab suci umat sebelah, ya, rasulnya mereka, ya, seorang yang bernama Paulus itu pernah bilang, jadi dia pernah bilang intinya tuh untuk apa kawin gitu loh, karena dengan kawin seorang gadis yang mau kawin, ya, itu akan ditimpa dengan kesusahan. Nah, sementara Paulus bilang seperti itu, di kitab sucinya umat sebelah itu ada lagi ayat-ayat yang ya nanti teman-teman simpulkan sendirilah, apa mungkin ayat-ayat yang lainnya itu merupakan solusi karena kawin itu akan menyusahkan gitu ya. Nah sekarang teman-teman kita lihat dulu ya ayat yang di 1 Korintus 7 ayat 28, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini aku nggak bisa tampilin slide untuk ayatnya, nanti teman-teman bisa langsung cek sendiri ya. Jadi di situ Paulus tuh bilang, tetapi kalau engkau kawin, ya, kalau engkau kawin, engkau tidak berbuat dosa. Setuju ya, engkau tidak berdosa. Setuju banget nih. Namanya kawin ya nggak berdosa ya, menikah nggak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, nih teman-teman perhatiin ya. Jadi kalau seorang gadis kawin, kenapa kalau seorang gadis kawin? Ia nggak berbuat dosa. Iya emang. Nah, tapi, nih kata Paulus nih, tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Nah, ini awalnya langsung aku ngambil dari perkataan Paulus ya teman-teman ya. Karena kalau aku kebanyakan bicara di awal, ntar dibilang Natali tuh hanya asal ngomong, nah nggak mau gitu. Jadi awal dari video ini aku langsung menampilkan satu ayat ya, bahwa itu ya terbuktilah Paulus itu bilang apa. Paulus bilang kawin itu menyusahkan. Nah terus kalau menyusahkan ya buat apa kawin gitu loh. Dan Paulus pun juga nggak cuma bilang menyusahkan ya, nggak cuma bilang kawin itu menyusahkan. Tapi Paulus juga mau menghindari gitu loh. Paulus tuh mau menghindari orang-orang itu dari kesusahan itu. Nah, jadi sebenarnya gimana sih caranya ya? Nah, untuk gimana caranya? Oke. Untuk Natalie Iriani, pertama, belajar yang baik dulu sebelum Anda muncul di ranah publik dan mengumbar kebodohanmu sehingga ditonton oleh
ribuan orang-orang Kristen yang lebih pintar dalam membaca Alkitab. Orang-orang Kristen yang saya rasa yang tidak pernah sekolah teologi juga paham apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Itu yang pertama. Jadi lebih baik Anda untuk saudari Iriani, Natalia Iriani, saya sarankan belajar saja tentang Islam. Nanti sebentar saya akan tunjukkan lebih mulia siapa, Rasul Paulus atau Muhammad, atau lebih mulia Rasul Paulus atau Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sebentar akan saya tunjukkan. Nah, yang kedua, kau katakan bahwa supaya kamu tidak dibilang orang bahwa kamu itu asal ngomong, dan saya mau katakan bahwa memang benar kamu itu asal ngomong, asal comot ayat Alkitab, tidak memahami konteks yang dibicarakan di situ. Tidak memahami isi dari keseluruhan. Kalau tidak paham tentang konteks, ini saya jelaskan secara sederhana saja. Saudari Natali, Anda harus membaca ayat itu, setiap Alkitab, bukan hanya ayat itu saja, tetapi keseluruhan Alkitab. Membaca keseluruhan pasal itu secara utuh, bukan hanya memotong-motong ayat seperti itu. Itu akan membuat Anda salah dalam memahami isi dari perkataan di dalam Alkitab. Dan itu sudah dibuktikan. Itu sudah dibuktikan lewat kajian-kajian dari para apologet Muslim yang selalu menyerang kekristenan dengan mencomot-comot ayat. Itu mereka salah dalam memahami ayat Alkitab. Tidak ada yang benar satupun. Apakah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus itu adalah pernikahan atau perkawinan itu adalah sesuatu yang negatif? Karena dia memberikan kesan seolah-olah bahwa menurut Rasul Paulus itu pernikahan itu adalah sesuatu yang negatif. Karena kan dia bilang Rasul Paulus ingin apa? Ingin menjauhkan orang-orang dari kesusahan badani karena pernikahan. Nah, mari kita lihat konteksnya ya. Perhatikan konteksnya. Kalau saudara baca dari ayat yang ke-17 ini masih ada dari ayat 17. Jadi baca dari ayat yang ke-17. Cuman konteks saya tidak akan baca semua. Saya berikan saja gambaran umum. Konteks dari ayat ini adalah ketika Rasul Paulus berbicara tentang pelayanan. Lihat, saudara-saudara perhatikan ya ayat yang ke-22. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas. Jadi Rasul Paulus dalam hal ini dia sedang berbicara tentang pelayanan yang dilakukan pada masa itu. Jadi dia sedang tidak berbicara tentang pernikahan saja, perkawinan saja, tapi dia sedang berbicara tentang pelayanan. Nah, pelayanan ini menuntut orang-orang Kristen pada zaman itu untuk memikirkan, memfokuskan diri pada pemberitaan Injil. Sehingga Rasul Paulus memberikan saran kepada mereka supaya tidak menikah. Itu hanya saran dari Rasul Paulus, supaya tidak menikah. Karena seperti yang tadi saya katakan bahwa konteks ketika zaman dulu, ketika zaman rasul-rasul ini memberitakan Injil seperti Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan rasul-rasul yang lain, mereka memberitakan Injil itu tidak seperti kita sekarang yang kalau kita duduk di sini, kita bisa melihat banyak orang, atau kita bisa berbicara dan orang lain bisa menonton, menyimak kita. Konteksnya adalah dulu ketika mereka ingin memberitakan Injil, mereka harus pergi keluar dari rumah mereka, pergi menyeberang lautan, pergi menyeberang danau, pergi mengembara hanya untuk memberitakan Injil. Sehingga ketika mereka terikat dalam suatu pernikahan, itu akan membawa kesusahan bagi mereka. Susahnya apa? Susahnya mereka harus membawa istri mereka harus membawa anak-anak mereka. Susah itu yang disebut dengan kesusahan badani. Jadi Rasul Paulus menyarankan supaya mereka yang terlibat di dalam pelayanan pada masa itu, yang terlibat di dalam pelayanan penginjilan, Rasul Paulus menyarankan supaya tidak menikah. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Karena mengingat medan dari penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan murid-murid dari para rasul. Jadi sekali lagi, Rasul Paulus sedang tidak memberikan nilai negatif terhadap perkawinan itu sendiri. Tidak. Rasul Paulus sedang tidak memberikan
nilai negatif terhadap perkawinan. Tetapi Rasul Paulus sedang berbicara kepada para penginjil pada zaman itu untuk memberikan jalan keluar kepada mereka, nasihat kepada mereka, supaya ketika mereka pergi memberitakan Injil, pikiran mereka itu tidak terbagi, harus memikirkan anak dan istri, harus memikirkan Tuhan. Tetapi mereka bisa fokus terhadap pemberitaan Injil. Sekali lagi, mengingat medan yang mereka lalui. Kan sekarang kalau kita perhatikan, ketika para pendeta diutus, mereka itu harus berpindah-pindah setiap 4 sampai 5 tahun sekali. Dalam masa periodenya itu mereka harus pindah dari satu jemaat ke jemaat yang lain. Tapi para rasul dulu tidak seperti itu. Para rasul dulu itu mereka berjalan, mereka pergi, mereka keluar itu bisa, misalnya mereka tinggal di satu rumah 1 minggu, terus besok rencananya mereka pergi kemana. Jadi mereka tidak menetap, mereka itu adalah orang-orang yang ya bisa dikatakan mereka adalah nomaden. Mereka tidak menetap di suatu tempat karena mereka sedang memberitakan Injil. Makanya di ayat 20, sebentar ya. Saudara-saudara perhatikan di ayat 28. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Lihat, Rasul Paulus tidak memberikan sisi negatif terhadap nilai negatif terhadap perkawinan. Karena perkawinan itu sendiri adalah kudus di hadapan Allah. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Nah, kesusahan badani ini apa? Kesusahan badani itu seperti yang tadi saya katakan. Kalau orang-orang yang memberitakan Injil harus kawin dan memiliki anak di masa itu, dan pemberitaan Injil mereka itu tidak menetap seperti kita sekarang yang 5 tahun terus pindah ke jemaat yang lain, 4 sampai 5 tahun pindah ke jemaat yang lain, dan seterusnya begitu. Mereka tidak. Mereka itu bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari di satu rumah, setelah itu mereka pindah. Coba saudara-saudara bayangkan ketika saudara hidup di zaman para rasul, lalu saudara diutus untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Lalu dalam pemberitaan Injil itu saudara terpikat dengan seorang perempuan, lalu saudara kawin. Lalu saudara harus membawa perempuan itu kemana-mana, mengikuti saudara. Ya kalau memang perempuan itu dia dengan senang hati melakukan pekerjaan yang saudara juga ingin lakukan, ya tidak jadi masalah. Tetapi bagaimana kalau misalnya dia keberatan dengan hal itu? Bahkan belum lagi nanti anak-anaknya. Itulah yang dikatakan kesusahan badani, harus membawa istrinya ke sana kemari, berpindah-pindah. Itu yang dimaksudkan Rasul Paulus. Dan saya rasa bahwa orang-orang Kristen paham dengan hal ini. Kita lanjut lagi pada ayat yang ke-29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa-apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Nah, saudara perhatikan di ayat-ayat yang ini. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Itu seperti yang saya tadi katakan, bahwa yang Rasul Paulus maksudkan adalah kalau misalnya kamu kawin pada masa itu dengan medan penginjilan yang begitu terjal, harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jangka waktu yang sangat singkat, itu pasti kamu akan khawatir dengan keluarga kamu sendiri, dengan keluarga kita sendiri. Betul bukan? Ini bukan di zaman sekarang yang di satu jemaat itu bisa menetap 4 sampai 5 tahun, setelah itu pindah. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Seperti yang sudah tadi saya katakan, bahwa ketika pada zaman itu, pada masa para rasul, mereka memberitakan Injil dengan medan yang demikian, maka ya dengan otomatis pikiran mereka akan terbagi-bagi. Mau memikirkan istrinya kah, anaknya kah, atau memikirkan pelayanannya kepada Tuhan. Makanya Rasul Paulus menyarankan supaya jangan kawin. Tapi kalau sudah kawin, jangan menceraikan istrinya, seperti yang ada pada ayat sebelumnya. Nanti silakan saudara-saudara baca.
Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalangi kamu dalam kebebasanmu. Jadi Rasul Paulus itu memberikan kebebasan bagi mereka untuk kawin atau tidak. Dan Rasul Paulus hanya menyarankan mereka untuk melakukan itu, mengingat medan penginjilan mereka itu sangat-sangat terjal. Makanya Rasul Paulus bilang, saya katakan ini untuk kepentingan kamu, bukan saya katakan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasanmu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Melayani Tuhan tanpa gangguan. Jadi sekali lagi, Rasul Paulus sedang tidak memberikan nilai negatif terhadap perkawinan. Bahkan Rasul Paulus katakan bahwa perkawinan itu sendiri bukan dosa. Perkawinan itu sendiri adalah kudus. Dan perempuan yang sudah kawin itu juga tidak berbuat dosa. Laki-laki pun demikian. Jadi untuk Nona Natalie Iriani tidak perlu bingung. Tidak perlu bingung. Karena Rasul Paulus sedang tidak memberikan nilai negatif terhadap pernikahan itu sendiri. Itu penjelasannya. Nah, bagaimana dengan Islam? Kalau saudara-saudara baca ayat yang tadi dipersoalkan oleh Natalie Iriani ini, saudara baca bahwa perkawinan itu adalah sesuatu yang kudus. Betul bukan? Perkawinan itu adalah sesuatu yang kudus. Dan perceraian itu Rasul Paulus katakan itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Nah, bagaimana dengan Muslim sendiri, dengan Islam? Bagaimana dengan Islam? Kita akan lihat siapa yang lebih mulia pengajaran moralnya. Apakah Muslim, apakah Muhammad, apakah Rasul Paulus, atau apakah Rasul Paulus atau Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin saudara-saudara menyimak salah satu surah, yaitu surah Al-Ahzab ayat 50. Terlalu panjang, saya tidak perlu baca, nanti saudara baca sendiri. Tapi intinya begini. Inti dari surat ini adalah Muhammad diberikan kekhususan untuk melakukan hubungan seksual dengan perempuan-perempuan dari saudara laki-laki ibunya, ataupun anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibunya, dan seterusnya. Nanti silakan saudara-saudara baca. Jadi Muhammad memiliki kekhususan untuk melakukan hubungan seksual dengan siapapun yang dia mau. Apakah itu sesuatu hal yang bermoral? Itu suatu ajaran yang benar, yang memiliki moral. Bukankah itu dengan demikian Allah Subhanahu wa taala telah melegalkan prostitusi terhadap Muhammad? Dan bahkan bukan melegalkan prostitusi terhadap Muhammad saja, melainkan Allah Subhanahu wa taala juga melegalkan prostitusi terhadap para pengikutnya. Dan saya harus berkata jujur. Sekarang pertanyaan saya, kalau memang saudara menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melegalkan prostitusi, sekarang pertanyaan saya kepada nabinya. Kalau menurut saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala tidak melegalkan prostitusi terhadap nabinya, coba saudara baca ayat ini. Bukankah ini adalah bentuk dari perilaku prostitusi? Melakukan hubungan seksual dengan siapa saja. Dan saudara baca saya tunjukkan salah satu tafsiran dari Al-Qurtubi. Saudara-saudara perhatikan. Ini adalah kekhususan dari Muhammad. Sedangkan hal-hal yang dihalalkan bagi Muhammad, Nabi, jumlahnya sekitar 16 macam, yaitu salah satunya ini, saya baca kepada saudara-saudara. Saudara lihat, apabila mata beliau tergerak pada seorang wanita, maka suami wajib mentalak atau menceraikan istrinya untuk beliau, dan Nabi halal menikahi wanita tersebut. Lihat, ini kekhususan seperti apa? Mungkin Mbak Natalie Iriani boleh menjelaskan. Natalie Iriani, bayangkan saja misalnya, Anda bayangkan saja ketika Anda hidup di zaman Nabi, zaman Muhammad. Lalu tiba-tiba Muhammad datang,
Anda sudah bersuami, Muhammad datang, Muhammad melihat Anda, lalu Muhammad jatuh hati kepada Anda. Lalu apakah Anda rela suami Anda menceraikan Anda hanya untuk Muhammad? Ini ajaran seperti apa? Coba silakan Nona Natali Iriani jelaskan hal ini. Apakah ini adalah perilaku yang wajar? Apakah ini adalah perilaku yang wajar dari seorang nabi? Dan bukan hanya itu, kita lihat lagi salah satu surah lagi. Surah Al-Muminun, surah 23, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7, ke-6. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, orang yang berkhusyuk dalam salatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak bercela. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwa orang-orang yang tidak melakukan hubungan seks secara sembarangan, kecuali terhadap istri-istrinya, melakukan hubungan seks terhadap istri-istri mereka atau dengan hamba sahaya mereka, itu tidak jadi masalah. Di luar itu, itulah yang menjadi masalah. Jadi mereka boleh melakukan hubungan seks dengan istri-istri mereka maupun dengan hamba sahaya mereka. Nah, pertanyaan saya, apakah ini bukan suatu pelegalan terhadap prostitusi? Silakan saudara jawab. Jadi jangan datang dan berkomentar tentang Alkitab, karena itu sama saja dengan Anda datang memberikan peluang kepada kami orang-orang Kristen untuk memberikan jawaban, tanggapan, dan sekaligus menyerang, memberikan counter attack kepada kalian. Dan itu kalian harus terima. Jangan sedikit-sedikit penistaan. Apa itu penistaan? Memangnya di dunia ini hanya kalian yang hidup. Jadi silakan saudara-saudara perhatikan. Muslim diperbolehkan untuk berhubungan seks dengan istri-istri mereka. Ini istri bukan satu loh. Kalau Rasul Paulus katakan bahwa istri hanya satu. Saudara-saudara perhatikan, Rasul Paulus katakan bahwa kita lihat ya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraiannya. Jadi Rasul Paulus sudah mengatakan kalau kamu terikat atau memiliki hubungan dengan seorang perempuan dalam hal perkawinan, kamu tidak boleh mengusahakan perceraiannya. Tapi bagaimana yang diajarkan oleh Muhammad? Kalau Muhammad lihat perempuan yang dia suka, perempuan yang sudah bersuami sekalipun, maka suaminya itu harus menceraikan dia, lalu perempuan itu harus menjadi milik Muhammad. Lihat, saudara sudah lihat kontrasnya, bukan? Saudara perhatikan siapa yang lebih bermoral dan siapa yang tidak bermoral. Jadi Rasul Paulus katakan bahwa kamu tidak boleh bercerai kalau sudah memiliki keterikatan dengan seorang perempuan. Tapi Muhammad beda. Ketika Muhammad lihat istri orang, Muhammad menginginkannya, maka suami dari istri orang itu harus diceraikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwa Muslim boleh melakukan hubungan seks dengan istri-istri mereka maupun dengan hamba sahaya mereka. Bukankah itu suatu pelegalan terhadap prostitusi? Coba saudara-saudara bayangkan. Nah, apalagi mengingat bahwa judul dari Mbak Natali Iriani ini, wow, amazing sekali. Kawin ditimpa kesusahan, melacur saja. Kawin ditimpa kesusahan, melacur saja. Lalu siapa yang mengajarkan melacur? Siapa yang mengajarkan untuk menjadi pelacur? Bukan Rasul Paulus. Rasul Paulus malah menentang hal itu, menentang pelacuran itu. Dan saudara perhatikan apa yang sudah saya tunjukkan di ayat-ayat Quran tadi. Dan silakan saudari Natali Iriani, pelajari dulu agamamu. Dan jangan datang berkomentar tentang agama Kristen. Karena kamu akan mendapatkan hantaman demi hantaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad. Dan kamu tidak akan bisa menjawab itu. Nah, selain daripada itu, Mbak Natali Iriani,
Anda harus ingat bahwa Anda muncul di depan publik itu, kalau menurut Muhammad itu percuma. Saya katakan percuma kenapa? Karena Muhammad bilang bahwa otak wanita itu separuh. Artinya bahwa kesaksian wanita itu separuh, setengah dari laki-laki. Jadi laki-laki itu satu kesaksiannya, tapi wanita itu harus ada 2 orang baru kesaksiannya menjadi satu. Hadis Muslim, kita lihat hadis Muslim nomor 114, kitab Imam. Aku tidak melihat mereka yang kekurangan akal dan agama yang lebih menguasai pemilik akal daripada golongan kamu. Jadi ini Muhammad katakan kepada para perempuan ya. Kami banyak mengutuk dan mengingkari. Kalian banyak mengutuk dan mengingkari. Jadi menurut Muhammad bahwa perempuan itu banyak mengutuk dan mengingkari suami. Jadi dia bilang, aku tidak melihat mereka yang kekurangan akal dan agama yang lebih menguasai pemilik akal daripada golongan kamu. Jadi Muhammad bilang bahwa dia tidak pernah melihat orang-orang kekurangan akal itu seperti perempuan. Jadi perempuan itu sangat-sangat kekurangan akal. Nah, perempuan itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksud kekurangan akal dan agama itu? Rasulullah menjawab, maksud kekurangan akal ialah persaksian 2 orang wanita sama dengan persaksian seorang lelaki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Jadi tidak salah juga ketika Natalie Iriani muncul ke depan publik dan berbicara secara sembarangan tentang keyakinan orang lain yang nanti jatuhnya pada fitnah. Karena yaitu Muhammad mengatakan bahwa mereka itu akalnya kekurangan akal. Begitu juga kaum wanita tidak mengerjakan sholat dan malam-malam yang dilaluinya kemudian berbuka pada bulan Ramadan. Jadi sekali lagi, Mbak Iriani, Nona Iriani, Natalie Iriani, Muhammad itu sangat-sangat menolak kalian. Muhammad itu tidak percaya dengan kesaksian Mbak Iriani. Bahkan kalau ada saudara muslim yang percaya dengan kesaksianmu, maka dia lebih hebat daripada Muhammad. Dan bukan hanya Muhammad yang mengatakan demikian, tapi Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan demikian, bahwa kesaksian seorang perempuan itu setengah dari kesaksian laki-laki. Mari kita lihat surah Al-Baqarah, surah sapi betina. Surah sapi betina ayatnya yang ke-282. Bentar. Nah, surah sapi betina ayatnya yang ke-282. Saudara baca sendiri ya, tapi saya baca yang bagian ini aja. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika, saudara perhatikan, jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, tidak ada 2 orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Jadi saudara perhatikan, kalau laki-laki tidak ada, kalau laki-laki 2 orang tidak ada, maka perempuan harus tambah menjadi 2. Jadi sekarang ada 3, laki-laki 1, perempuan 2. Laki-laki 1, perempuan 2 baru dianggap menjadi 2 saksi. Baru dianggap menjadi 2 saksi yang sah. Tapi kalau misalnya laki-laki 1, perempuan 1, maka itu bukan 2 saksi yang sah, tetapi itu satu setengah kesaksian. Jadi selamat Mbak Iriani, di dalam ayat-ayat Quran dan hadis perkataan Nabi sendiri, kalian itu direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Muhammad. Dan jangan kalian menyalahkan saya bahwa saya mengatakan Allah Subhanahu wa taala melegalkan prostitusi. Karena sudah saya tunjukkan surahnya. Al-Mu'minun surah 23 ayat 1 dan sampai ayatnya yang ke-7 atau ke-6 tadi. Dan juga Allah melegalkan prostitusi terhadap Muhammad. Jadi kawin ditimpa kesusahan, melacur aja. Ya, itu tapi bukan di dalam ajaran Kristen, di dalam ajaran Islam. Jadi selamat, Anda sudah membuat satu topik yang temanya itu
menelanjangi ajaran Islam yang sebenarnya, menelanjangi ajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad yang sebenarnya. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Silakan Mbak Iriani renungkan, dan semoga saya berdoa Mbak Iriani hatinya terbuka untuk Roh Kudus dan bisa menerima kebenaran yang sejati. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.